pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar? Luar biasa hebat. Yes, yes, yes. Apa kabarnya? Hatiku, pikiranku, fresh, fresh, fresh. Oke, semoga pada pembelajaran hari ini hatinya dan pikirannya tetap fresh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebagai umat yang beragama, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di antara anak didik kami, ada yang mau maju satu orang memimpin doa? Saya, Pak. Oke, silakan maju. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan atas kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Ya Pak, sebutlah yang memulai pembelajaran kami ini, berilah pembelajaran kami ini menjadi makna bagi kehidupan kami sehari-hari. Dan kepada kedua orang tua kami, berilah mereka kesehatan, panjang umur, rezeki agar bisa menyekolahkan kami anak-anaknya. Dan kepada guru kami, berilah mereka kesehatan, panjang umur, rezeki agar bisa mendidik kami anak-anaknya. Hanya ini doa hamba-Mu yang itu selamat kami. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Sebagai seorang warga negara yang baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita menyanyikan salah satu lagu nasional kita. Saya minta kepada adik didik kami untuk berdiri semuanya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Pada hari ini, tepatnya tanggal 18 November, sebelum Bapak menyiapkan tema atau subtema kita pada pagi hari ini, ada baiknya Bapak absen terlebih dahulu. Anggi Panjaitan, Anugrah Silitonga, Anugerah Pak. Aprilia Panjaitan, Aprilia hadir Pak. Estomini Lolita Siahaan, Estomini hadir Pak. Gesia Silitonga, Isya hadir Pak. Erlina Panjaitan, Erlina hadir Pak. Intan Indra Panjaitan, Indra hadir Pak. Intan Sari Panjaitan, Intan hadir Pak. Keila Panjaitan, Ila hadir Pak. Lionel Siahaan, Yolen hadir Pak. Mikaela Lean Siahaan, Kaila hadir Pak. Priscila Sitanggang, Rizkila hadir Pak. Sarah Siahaan, Sarah hadir Pak. Salom Sitanggang, Salim hadir Pak. Jepanya Silitonga. Jepang hadir Pak. Oke, sepertinya kita hari ini hadir semua. Terima kasih
kasih Bapak ucapkan atas kehadirannya pada pagi hari ini. Nah, adapun tema kita pada pembelajaran hari ini yaitu yang berjudul Aku dan Cita-Citaku. Tentunya semua anak didik kami memiliki cita-cita. Siapa yang mau mengucapkan salah satu apa yang akan menjadi cita-citanya di hari yang akan datang? Dosen. Oke, di sini ada yang ingin menjadi dosen. Ada yang lain? Apa? Dokter, Pak. Dokter, bagus sekali. Lalu Pendeta, Pak. pendeta, sangat mulia ya. Selanjutnya Pak. guru. Oke, dari semua cita-cita tersebut terdapat berbagai macam profesi. Ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi dosen, dan ada yang ingin menjadi pendeta. Nah, sebelum kita masuk ke subtema, apa sih tujuan kita mempelajari pelajaran pada pagi hari ini? Yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi berbagai profesi. Yang artinya untuk mengetahui atau supaya mengetahui bahwasanya di dalam dunia ini atau di Indonesia ini memiliki berbagai macam profesi. Seperti tadi, ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi dosen, ada yang ingin menjadi pendeta, dan lain sebagainya. Yang kedua, supaya dapat menjelaskan peran setiap profesi, supaya anak didik kami mengetahui setiap profesi itu memiliki perannya masing-masing. Dosen itu memiliki perannya sendiri, dokter itu memiliki perannya sendiri, dan pendeta itu memiliki perannya sendiri. Semua profesi tersebut memiliki peran yang berbeda-beda. Yang ketiga, menulis ringkasan teks profesi, supaya anak didik kami dapat menulis apa yang menjadi ringkasan dari teks profesi yang akan kita pelajari nanti. Yang ketiga, mengumpulkan dan membaca data sederhana, supaya anak didik kami dapat membuat tabel sederhana atau data sederhana tentang berbagai macam profesi yang ada di Indonesia ini. Yang ketiga, kita masuk ke subtema, yaitu mengenal berbagai profesi. Apa itu profesi? Ada yang tahu? Pekerjaan. Ya, benar. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan dan membantu orang lain. Ternyata profesi tersebut bukan hanya digunakan untuk menguntungkan diri sendiri, tetapi juga dapat untuk menguntungkan orang lain atau membantu orang lain. Misalnya, dokter. Apa salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang dokter? Ya, benar sekali. Berarti berdasarkan apa yang dikatakan oleh anak didik kami, bahwasannya dokter itu atau profesi dokter itu bukan hanya menguntungkan untuk dirinya sendiri, tetapi juga menguntungkan orang lain, yaitu dapat mengobati orang lain. Yang selanjutnya, guru. Coba sebutkan salah satu contoh pekerjaan yang dilakukan oleh seorang guru. Mengajari muridnya. Ya, tepat sekali. Nah, berdasarkan profesi seorang guru, guru mendapatkan sebuah imbalan atau sebuah gaji. Akan tetapi, guru juga memberikan atau mengajarkan siswa di sekolah. Berdasarkan hal tersebut, bahwasannya guru itu bukan hanya menguntungkan dirinya sendiri, dia juga menguntungkan orang lain. Dia mendapatkan apa yang menjadi hasil pekerjaannya, dan dia menyalurkan atau memberikan pengetahuan kepada anak didiknya. Oke, yang selanjutnya, macam-macam profesi. Tadi sudah banyak anak didik kami sampaikan, yaitu yang pertama guru, dokter, dosen, polisi, pilot, petani, perawat, pemadam kebakaran, dan lain sebagainya. Peran setiap profesi tadi Bapak sudah jelaskan. Yang pertama, guru, mengajar dan membimbing siswa. Yang kedua, dokter,
Dan yang kelima, pilot menerbangkan pesawat. Nah, berdasarkan hasil yang Bapak jelaskan tadi, anak didik kami sudah mengetahui bahwa profesi itu memiliki berbagai macam atau bukan tidak hanya satu, dan profesi itu tidak hanya menguntungkan bagi dirinya sendiri, tetapi juga menguntungkan bagi orang lain di sekitarnya. Nah, berdasarkan hal yang telah Bapak jelaskan tadi, di sini Bapak ada kegiatan inti yang dimana di sini sudah dibagi kelompok menjadi 4 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Di sini Bapak ada sebuah tes formatif atau kerja kelompok untuk dikerjakan anak didik kami. Saya minta untuk setiap kelompok berdiskusi dengan baik dan dilaksanakan dengan seksama. Bisa? Bisa, Bapak. Oke, Bapak kasih waktunya 3 menit untuk mengerjakan. Silakan.
tersebut hanya menguntungkan bagi polisi itu sendiri atau menguntungkan juga untuk masyarakat? Menguntungkan bagi masyarakat. Ya, benar sekali. Dengan menangkap orang kriminal dan pembunuh, maka jumlah orang kriminal di sekitar atau di lingkungan masyarakat dapat berkurang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang selanjutnya kami persilakan kepada kelompok 2. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Sebutkan satu profesi yang kamu ketahui. 2. Apa pekerjaan yang dilakukan oleh profesi tersebut? 1. Dokter. 2. Mengobati orang sakit dan menjual obat-obatan. Oke, pada kelompok 2 mereka menuliskan profesi yaitu dokter, yang dimana tugas atau pekerjaan dari profesi tersebut yang pertama untuk mengobati orang sakit. Oke, mengobati orang sakit. Apakah pekerjaan yang dilakukan dokter tersebut menguntungkan untuk orang lain atau tidak? Menguntungkan, Pak. Nah, dengan mengobati orang sakit, dokter tersebut dapat mengurangi data atau orang yang mengalami sakit pada dirinya sendiri. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan selanjutnya maju untuk kelompok yang ketiga. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Sebutkan satu profesi yang kamu ketahui. 2. Apa pekerjaan yang dilakukan oleh profesi tersebut? Mengajarkan dan membimbing murid-muridnya. Memberikan tugas kepada murid-muridnya. Oke, kelompok 3 menuliskan profesi yaitu guru. Nanti itu Bapak sendiri kan? Yang selanjutnya pekerjaan yang dilakukan oleh profesi tersebut. Yang pertama mengajar dan membimbing murid-muridnya. Oke, guru ini mengajarkan dan membimbing murid-muridnya. Apakah pekerjaan atau profesi yang dilakukan oleh guru tersebut hanya menguntungkan untuk dirinya sendiri atau menguntungkan juga bagi orang lain? Menguntungkan bagi orang lain. Ya, benar sekali. Guru tersebut mengajar dan membimbing murid-muridnya, yang dimana murid-muridnya ini tentu orang lain. Benar atau tidak? Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang selanjutnya untuk kelompok 4, silakan maju. Saya akan membaca hasil diskusi kami. 1. Sebutkan satu profesi yang kamu ketahui. 2. Apa pekerjaan yang dilakukan oleh profesi tersebut? Mendidik siswa dan mengajari murid-muridnya. Oke, untuk hasil diskusi dari kelompok 4 sama dengan yang dilakukan oleh kelompok 3, yaitu mereka menuliskan profesi tentang guru, yang dimana pekerjaan yang dilakukan oleh profesi tersebut yaitu mendidik siswa dan mengajari murid-muridnya. Untuk tadi sudah Bapak jelaskan, yang dimana profesi tersebut tidak hanya menguntungkan bagi dirinya sendiri, tetapi juga menguntungkan bagi orang lain. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, Bapak sudah menjelaskan bahwasannya profesi itu memiliki berbagai macam. Nah, di sini ada beberapa gambar profesi. Yang pertama ada direktur, yang kedua sekretaris, yang ketiga arsitek, dokter gigi, perawat, dokter, penari balet, penari, dirigen, penyanyi, musik, pelukis, penyiar, reporter, juru kamera, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil gambar yang Bapak tunjukkan ini, di antara dari kami, manakah dari profesi tersebut yang sudah pernah dilihat dengan mata atau mata langsung atau dilihat di depan matanya langsung? Dokter. Ada yang lain? Hah? Perawat bisa.
setiap profesi itu melakukan pekerjaan yang berbeda-beda. Dan tentunya seperti yang Bapak jelaskan tadi, profesi itu tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga menguntungkan bagi orang lain. Oke, berdasarkan tema yang Bapak ajarkan tadi, yaitu tentang profesi. Bapak sudah mengajarkan berbagai macam profesi, bahwasanya profesi itu tidak hanya menguntungkan bagi dirinya sendiri. Apakah di antara anak didik kami ada yang mengetahui apa yang akan menjadi amanat atau pesan moral dari yang kita pelajari pada pagi hari ini? Saya, Pak. Amanat dari materi yang telah kita pelajari pada hari ini adalah: 1. Semua profesi memiliki peran penting. 2. Kita harus menghargai pekerjaan orang lain. 3. Teruslah berusaha mencapai cita-cita. Oke, tepat sekali. Yang pertama, setiap profesi memiliki peran penting. Yang dimana yang sudah Bapak katakan tadi, bahwasanya setiap profesi memiliki pekerjaannya masing-masing. Dan tentunya profesi tersebut memiliki peran-peran penting yang mana dapat menguntungkan bagi dirinya sendiri dan juga menguntungkan bagi orang lain. Yang kedua, kita harus menghargai pekerjaan orang lain. Ini merupakan nilai plus yang harus kita terapkan atau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap profesi itu memiliki peran penting. Jadi oleh karena itu kita harus menghargai pekerjaan orang lain. Jangan hanya karena profesi orang lain atau pekerjaan orang lain berada di bawah kita jadi semena-mena terhadap mereka. Itu merupakan hal yang tidak untuk dilakukan atau tidak untuk ditiru. Oleh karena itu, Bapak harap untuk anak didik kami semuanya dapat menghargai pekerjaan orang lain atau profesi orang lain. Yang ketiga, teruslah berusaha mencapai cita-citamu. Nah, di awal Bapak sudah menanyakan bahwasanya anak didik kami memiliki cita-cita yang berbeda-beda setiap orangnya. Bapak harap untuk semua anak didik kami dapat mencapai cita-citanya dengan baik. Teruslah belajar, teruslah mencapai cita-citamu sampai kamu dapat mendapatkan apa yang ingin kamu cita-citakan dan menjadi profesi yang berguna bagi dirimu dan tentunya berguna bagi orang lain juga. Oke, sebagai penutup, di sini Bapak ingin memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah supaya anak didik kami lebih paham lagi bahwasanya tentang profesi itu memiliki berbagai pengetahuan yang lainnya lagi supaya anak didik kami mengerjakannya di rumah. Oke, yang pertama, sebutkan 3 profesi yang kamu ketahui. Nomor 2, mengapa kita harus menghargai pekerjaan orang lain? Mengapa kita harus menghargai pekerjaan orang lain? Nomor 3, tulis ringkasan teks profesi. Nomor terakhir atau nomor 4, isi tabel profesi berdasarkan wawancara. Oke, Bapak harap untuk anak didik kami semuanya mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan supaya pengetahuan anak didik kami tentang profesi dapat bertambah. Oke, di awal kita mengawali pembelajaran kita
pembelajaran kita pada pagi hari ini. Beberapa pesan atau amanat yang bisa Bapak sampaikan tentang materi kita, yaitu yang pertama, semua profesi itu memiliki peran penting. Yang kedua, kita harus menghargai pekerjaan orang lain. Dan yang ketiga, teruslah mencapai cita-citamu. Untuk itu, saya persilakan anak didik kami untuk pulang. Sebelum pulang, silakan melakukan tepuk PPK. Selamat siang, terima kasih.